Bapak Ibu semua, sahabat kuliner Interfloor. Ya, hari ini kita akan baking demo live ya. Nah, yang sesi pertama ini kita akan baking demo membuat pao sandwich. Penggunaannya adalah tepung teko merah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak belum ada yang tahu tepung teko merah, jadi tepung teko merah ini tepung terigu protein rendah dengan kadar abu yang sangat rendah, cocok untuk membuat kue kering, cake, pao dan mantau. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat pao atau mantau ya, pakai tepung terigu teko merah ini, dia akan menjadi putih, lebih putih daripada tepung yang biasanya. Nah, selanjutnya untuk proses pembuatan pao sendiri, di sini saya akan membuat dengan metode sponge and dough. Nah, untuk metode sponge and dough ini adalah metode yang dibiangkan. Nah, bahan yang pertama kita siapkan 250 gram tepung terigu teko merah. Lalu ada ragi instan kurang lebih 5 gram. Lalu ada gula halus 10 gram. Dan air 150 gram. Nah, yang pertama ini kita akan aduk. Bisa kita aduk dengan tangan, hanya tercampur rata saja, atau kita dengan mixer. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan mixer. Yang pertama, tepung terigu teko merahnya. Lalu di sini saya masukkan gula halus, ragi instan, dan airnya. Jadi kita langsung aduk, campur semua. Ini kita nyalakan mixernya. Jadi untuk metode sponge dough ini, yang penting adalah terigunya tercampur rata dengan semua bahan. Setelah itu akan kita diamkan kurang lebih selama 2 jam. Kalau kita lihat waktu mungkin akan lama banget, tapi sudah ada yang disiapkan ya. Ini kita aduk sampai dia nanti sudah rata, akan kita simpan. Saya lupa masih pakai masker ya. Oke. Nah, ini sudah cukup menggumpal. Jadi kalau sudah menggumpal ya, kurang lebih ini. Ini bisa kita simpan di dalam kulkas boleh, di luar boleh, yang penting dia kita istirahatkan kurang lebih selama 2 jam. Nah, ini kita simpan, kita bisa tutup dengan plastik ya. Kita tutup dengan plastik, kita simpan, kita istirahatkan. Ini adonan sponsnya. Bisa dilihat ya, yang tadinya kecil dia sudah membesar. Nah, bahan sponge dough ini akan kita campur dengan bahan yang lainnya. Jadi bahan sponge dough akan kita taruh langsung di mixer. Setelah itu kita akan masukkan terigu teko merahnya sebanyak 750 gram. Ini kita tuang. Selanjutnya kita masukkan gula halus. Ya, kita tuang. Setelah gula halus ada baking powder. Baking powder kita tuang. Oke. Setelah baking powder ada ragi instan, kita tuang juga. Nah, ini akan kita aduk. Di sini ada tepung tangmen. Nah, tepung tangmen ini bikin pao itu jadi lebih mengkilat warnanya ya, putih mengkilat. Dan ada mentega putih. Kalau misalkan Bapak Ibu di rumah mau bikin pao-nya dan nggak ada mentega putih, pakai mentega yang biasa ya, warna kuning, itu akan ngaruh ke warna pao-nya. Jadi nanti si pao-nya itu ya nggak akan seputih seperti menggunakan mentega putih. Gitu. Gimana? Selanjutnya kita akan tuang. Ini susu cair dingin ya. Kita tuang. Langsung saja. Selanjutnya ini kita masukkan mentega putihnya ya. Jadi kalau pao-nya mau lebih putih, pakainya harus mentega putih. Kalau misalkan pakai mentega biasa yang kuning bisa, dan warnanya nanti nggak akan putih menggunakan mentega putih.
Tankman ini fungsinya nanti akan melaminasi si kulit paunya. Jadi kalau misalkan kita kukus, dia akan kelihatan lebih mengkilat. Kalau misalkan di rumah susah nih ya nyari tankman, pakai yang lain sejenis pati itu bisa seperti maizena. Ini kita masukkan ya tankmannya, kurang lebih 25 gram atau 50. Oke, kita aduk lagi. Jadi prosesnya itu harus kalis. Kalau misalkan nanti adonannya nggak terlalu kalis, hasilnya kurang bagus. Seperti itu. Nah, lalu kalau untuk ngukus pau, itu kalau misalkan di rumah ibu nggak ada kukusan yang seperti ini, itu usahakan dikasih kain lap. Kenapa? Karena nanti ada air yang netes ke paunya, jadi hasil paunya kurang bagus. Nah, ini adonan paunya, ini kita bulatkan. Nah, untuk mengistirahatkannya sendiri, ini bisa kita langsung tutup dengan plastik, kain, atau bisa juga dengan baskomnya. Nah, kalau saya lebih sering dengan baskomnya, jadi nggak akan buang-buang peralatan ya. Oke. Nah, sambil kita nunggu paunya, kita akan siapkan untuk isiannya ya. Di sini kita akan siapkan smoked beef, ada keju slice, lalu ada tomat, bawang bombay, dan daun selada. Kalau misalkan nggak suka smoked beef, mau diganti apa namanya yang lain, kayak isian burger itu, patty burger itu juga bisa. Cuman patty burger kan lebih tebal ya daripada smoked beef. Karena untuk pau kita itu nggak akan terlalu besar ya, jadi kurang lebih itu berat timbangnya itu sekitar 40 gram. Nah, ini sambil nunggu, ini akan kita potong timbang ya, adonan paunya berat kurang lebih 40 atau 50 gram. Ini scrapernya Interfloor. Persen untuk kandungan protein ini, jadi itu masuk ke low protein ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Jadi biar paunya itu pasti kukus, itu biar kelihatan ada lapisan kilap-kilapnya gitu. Jadi itu paunya ini kalau misalkan dilihat ya, itu tuh nggak dibelah loh Bu. Jadi benar-benar nanti saya akan menggunakan 2 kertas. Jadi yang satu mengapit di tengahnya, yang satu untuk alasnya. Nah, kalau untuk alas pau usahakan yang bulat. Sekarang udah banyak kok yang jual bulat. Kalau misalkan nggak ada, bikin sendiri nyetak boleh. Cuma mungkin memakan waktu lebih lama ya. Saya akan buat adonannya. Ini kan setelah kita bentuk seperti ini, itu sebentar sekali istirahatnya, kurang lebih setengah jam. Setengah jam bisa langsung kita kukus. Nah, ini kan lihat kukusannya sudah mulai ngebul ya. Nah, jadi dia nanti akan seperti ini. Ini akan siap kita kukus nanti. Nah, nanti ada bagian yang ditunggu-tunggu adalah pada saat kita finishing ya. Oke, ini kita bisa, nanti kita akan kukus ya, kurang lebih selama 15 menit, tapi ini kita istirahatkan dulu, kurang lebih 11 menit. Oke. Nah, ini paunya. Jadi kalau misalnya nggak suka sambal, bisa pakai mayones aja. Atau misalkan nanti bisa pakai saus tomat saja. Oke. Dari Eko Jos, daun selada. Halo Pak Eko. mau nanya lagi. Boleh. Kenapa saat bikin pau setelah dikukus menjadi kuning? Kuning paunya. Kalau menjadi kuning biasanya ada tambahan bahan lain ya, tergantung resepnya. Gitu. Kadang misalkan itu akan jadi lebih kuning atau bisa jadi tepungnya sudah terkontaminasi, jadi warnanya nggak seperti yang biasanya.
Berarti gunakan saja teko Teko merah, iya. Nah, ini bisa beef, keju. Kalau misalkan nggak ada yang suka, misalnya nggak suka tomat, nggak suka apa namanya bawang bombay, itu bisa hanya seperti ini saja. Nah, itu di atasnya ada kismis, nanti bisa misalkan itu bisa ditambahin kismis atau polos saja. Jadilah pau sandwich ala teko merah.